Berjumpa kembali dengan saya Asep Permana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 1 Pegadaian Barat, Kabupaten Subang. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ripa, beliau adalah guru bahasa Inggris di SMPN 1 Pegadaian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik terhadap muridnya. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu mengenai pra-observasi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Tujuannya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran hari ini? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran yang saya gunakan yaitu peserta didik mampu menggambarkan makanan dulu. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu menggambarkan makanan favorit ya Bu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ya Bu. Nah, bagaimana area pengembangan yang hendak ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya yaitu mencapai aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Jadi ada dua ya Bu, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, misalnya dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya? Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagikan kelompok sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, kemampuan keterampilan, dan keaktifan siswa di kelas. Sedangkan model pembelajarannya seperti apa Bu? Sedangkan model pembelajarannya menggunakan PBL ya Pak, Problem Based Learning ya. Dan metode yang saya gunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik Ibu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Juga metode diskusi, tanya jawab, serta penugasan ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint, LKPD atau dari peserta didik, Woodwall, YouTube, dan untuk menunjang pembelajaran di kelas menggunakan Smartboard. Nah, kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa ya Bu? Mungkin saya akan menggunakan observasi di kelasnya dalam kelas 7B yang akan dilaksanakan pada hari Kamis jam ketiga dan keempat. Jadi nanti di hari Kamis di kelas 7B di jam ke-3 ke-4. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan ada percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, dari hasil percakapan ini saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti dan akan saya persiapkan sebaik mungkin dari sekarang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia bincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis ya, Kamis depan ya Bu. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memulai pembelajaran, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Oke, bisa kalian sambil baca lihat ke depan ya. Oke, let's begin. So I will check your attendance and who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Anissa. Siapa yang tidak hadir? Aini. Anissa. What is Anissa? Six. Oh, she is six. Okay. And then Aini. Aini. Okay. Why Aini? Six. Oh, she is six. Good. Yeah. Okay. So two people. Ya, jadi hanya 2 orang yang tidak masuk. Okay guys, are you ready for studying list? Ready. Okay, so ya, jika kalian siap, please prepare your book, module, and a dictionary on the table. Ya, jadi kalian siapkan modul, buku paket, terus dictionary, kamus ya, di atas meja, di atas meja. Oke, so can sing a song together. Kita akan bernyanyi dulu bersama ya. Oke, masih ingat lagunya? Oke, let's begin. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Let's be quiet. Yeah, thank you. Oh, it's a video. What do you think about this video? Apa yang kalian pikir tentang video itu? Macam makanan. Kita share family of favorite. Berbagai macam makanan. Berbagai macam makanan. Oke, next. Anything else? Ada yang lain? Rendang. Ada yang lain? Kulit ayam. Iya. Yang lain? Nah, ini adalah capaian makanan yang akan kita pilih
Good job. Kita applause. Terima kasih. Next. Full. Kira-kira mana yang full? Oke. Kita applause hari ini. Next. So. Oke. Kita applause next. Chicken. Crispy. Next, Lutfia. Oke, itu next, greasy. It's greasy. Greasy. Oke, thank you. Next, Vinita. Oke, next Reja. Next Azza. Oke, Azza. Next. Oke, and the last Raditya. Raditya, good luck. Good luck, Raditya. Sophie, no. Kita tulis dulu ya. So guys, are you happy today? Happy. If you are happy, please give me your sign love. Thank you guys. This is your homework. Ini adalah tugas rumah yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Nah, ini tugas rumahnya. Nah, we can reading together. Next, look at the following traditional food and write simple description. It's about origin, ingredient, tasting, and texture ya. Jadi kamu nanti lihat dulu gambar yang ada di depan ini. Lihat dulu, look at this picture. Look at this. Please look at this. Nah, kamu lihat makanan dan minuman tradisional ini ya. Kemudian kamu deskripsikan ya. Asalnya dari mana? Origin disebut origin asal. Asalnya dari mana? Kira-kira yang number one ini apa? What is this? Rendang. Ya, it's about rendang. Rendang ini asalnya dari mana? Ingredients itu adalah bahan. Bahan-bahannya kira-kira apa nih? Ya, sebutin aja bahan-bahannya ya. Nah, kemudian testing. Kira-kira rendang ini testingnya gimana? Rasanya gimana? Ya, kamu nanti deskripsikan rasanya. Kemudian teksturnya seperti apa rendang ini? Ya, oke. Next, yang lainnya juga seperti itu ya. Nanti ini kalian buat di rumah sebagai tugas rumah. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, gitu ya. The next lesson untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan belajar is about my favorite snack ya. Jadi kita akan belajar tentang makanan ringan ya favorit kamu. Oke. Dan tujuan belajarnya asking and giving information about food and ingredients ya. Jadi kamu nanti bertanya dan memberitahu atau memberi informasi tentang makanan favorit kamu dengan ini ya, bahan-bahannya seperti itu ya.
SMPN 1 Pegadaian Barat, Kabupaten Subang. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Ripa sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Elis Holisio sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Bu Elis. Assalamualaikum Bu Ripa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ripa terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan hari Kamis di kelas 7B. Adapun tujuan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran di kelas. Pertanyaan pertama, berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai pada pembelajaran tersebut, Bu? Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menggambarkan makanan favorit. Oke, jadi tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu menggambarkan makanan favorit ya, Bu? Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas di kelas 7B yang sudah Ibu lakukan? Mungkin karena belum terbiasa ya Pak ya, jadi yang pada awalnya saya merasa tegang gitu ya, tetapi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Tentunya saya membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar, kemudian area pengembangannya yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, pada area aspek pengetahuan, siswa melakukan penilaian individu dan penilaian kelompok. Dan untuk area keterampilannya, jadi siswa melakukan diskusi kelompok pada LKPD. Baik Ibu, jadi area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas 7B tersebut atau tidak? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang ada kekurangan seperti itu. Oh begitu Bu. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas pada waktu itu di kelas 7B Bu? Ya mungkin kekurangannya atau hambatan yang sering terjadi yaitu masih adanya beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok atau kurang aktif di diskusi kelompok tersebut Pak. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak ya. Misalnya saya bagi ke dalam beberapa kelompok, misalnya kelompok video, audio, visual, kinestetik ya Pak ya, sehingga anak merasa nyaman di dalam kelas tersebut. Jadi rencana ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan belajar mereka ya Bu, dengan menggunakan gaya belajar misalnya audio, visual, dan kinestetik. Seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dan dari kemarin ya Bu. Nah, kira-kira kapan Bu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Untuk waktunya tepatnya belum saya tentukan ya Pak, tapi insya Allah saya mungkin akan mulai minggu depan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi ya Bu. Ya Pak, sama-sama. Amin. Mudah-mudahan saya dapat merealisasikan proses pembelajaran ini di kelas yang lain dengan metode dan model pembelajaran yang menarik, serta dapat menerapkan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial emosional yang dilakukan di dalam kelas. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan percakapan observasi atau mungkin kegiatan observasi di kelasnya. Mangga Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Asep. Tapi Ibu pengen tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu.
dari hari ke hari Pak Asep sudah sangat bagus. Padahal kita ini pendampingan individu yang kelima ya, tapi sudah terlihat progres yang luar biasa. Yang PI 4 kemarin dari Ibu mengadakan observasi, sekarang sudah Pak Asep berbagi praktek baik, mengadakan observasi kepada rekan sejawat, dan sudah Ibu tadi perhatikan percakapan pra-observasinya sangat luar biasa, mengalir, yang mana teknik coachingnya sudah terlihat, pembicaraannya dua arah dan saling umpan baliknya tidak menggurui. Ibu sudah terlihat tadi seperti itu, saling memberikan umpan balik yang sudah luar biasa, sehingga tadi Ibu pun melihat dari Bu Ripa menyampaikan tujuan yang menyampaikan tujuan dari apa pembelajaran yang sudah disampaikan di kelas. Lalu ya tadi itu karena teknik coachingnya sudah terlihat, maka Pak Asep tidak terkesan menggurui atau memberikan saran. Itu sudah bagus, dan itu adalah teknik coaching yang sesungguhnya. Dan setelah Ibu lihat dari percakapan observasi ini, ternyata teknik coaching yang Pak Asep lakukan sudah sangat luar biasa, sudah bagus Pak. Padahal baru beberapa kali mungkin yang Pak Asep melaksanakan teknik coaching. Dan untuk melancarkan teknik coaching yang mahir, mungkin perlu melaksanakan teknik coaching percakapan coaching yang lebih sering lagi. Nah, dan selanjutnya tadi Ibu sudah melihat proses kreatifnya dari percakapan tadi, yang mana Pak Asep menyampaikan pertanyaan, menggali potensi yang ada pada diri si coach, dan sangat luar biasa sudah bisa menggali kelemahan yang ada pada diri Bu Ripa ya, sudah bisa menggali apa sih yang harus saya perbaiki ke depannya, saya harus seperti apa. Jadi sehingga saling mendengarkan satu sama lain ya. Lalu menghasilkan tindak lanjut. Nah, tadi sudah Ibu lihat ada tindak lanjut dari percakapan, ada rencana perbaikan ke depan, tindak lanjut yang sangat konkret. Maksudnya minggu depan, walaupun saya belum pasti waktunya kapan gitu ya. Nah, dan sangat luar biasa lagi tadi Ibu lihat Pak Asep sudah bisa merangkum dari percakapan pra-observasi tadi, sudah bisa merangkum bahwa nanti kata Bu Ripa, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berdampak peserta didik, akan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi dan sebagainya. Dan tadi sudah terlihat Pak Asep sudah merangkum dari percakapan yang tadi. Dan setelah Ibu nilai dari keseluruhan, tadi sudah menanyakannya tujuan, pengembangan yang ingin dicapai, lalu menyampaikan catatan dari observasi, lalu fokus pada area yang diobservasi, jadi tidak melebar kemana-mana. Terus tadi sudah terlihat menanyakan apa yang ingin dikembangkan gitu ya, apa yang ingin dikembangkan berdasarkan supervisi yang waktu itu Pak Asep lakukan. Oke, sudah bagus, sudah dilakukan semua kriteria, sudah bagus, sudah dilakukan semuanya sesuai dengan prinsip coaching, lalu semuanya sudah dilakukan, sudah bagus, dan alhamdulillah sangat luar biasa. Tentunya nilainya pun sangat luar biasa. Mungkin itu baik dari Ibu. Mudah-mudahan dari percakapan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, baik untuk Ibu maupun untuk Pak Asep dan untuk Bu Ripa. Mudah-mudahan dari pembelajaran program pendidikan Jadi Penggerak ini bisa menjadi lebih baik, khususnya bagi Pak Asep, tentunya bagi Bu
Rifa dan semua guru-guru yang ada di sini. Mudah-mudahan Pak Asep bisa berbagi praktek baik ke depannya. Itu dari Ibu. Mohon maaf apabila dari umpan balik yang disampaikan masih ada ganjalan di Pak Asep dan kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis Polisio dan Ibu Rifa Nelvani, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.